Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyikan puji-pujian, membaca ayat ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian yang sopan dan duduk yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan mengasihi kita. Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, saudara. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau yang selalu menopang hidup kami. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
apa ku membalas cintamu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, mari bersama-sama katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari bersama-sama kita serukan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, Kau Tuhan yang setia, Kau yang selalu menopang hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Katakan, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersyukur.
kasih-Mu, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang selalu menopang kami, Kau yang selalu menggenggam hidup kami, Kau yang tak pernah melepaskan kami, Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Dia. Sebab kasih-Nya ajaib, kasih-Nya luar biasa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang menyelamatkan kami, Kau yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan mau selalu bersyukur. Amen. Sebab Engkau adalah Allah kami yang baik. Amen. Allah yang telah mengasihi kami. Amen. Dan Allah yang setia dalam hidup kami. Amen. Kami rindu lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena karya penebusan Tuhan. Dia mematahkan setiap kutuk dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, selamanya. Mari bersama-sama bangkit kembali saudara. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. satu suara,
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. ajaib. Ajaib yang penuh keagungan. Katakan satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari suruhkan. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah. dan memerintah untuk selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat yang Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh
seluruh pengabdianku. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Dan berharga. dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami tak terselami bagiku. sungguh indah. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. mari sekali lagi, sungguh besar. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. sungguh indah. Benar Bapa, bahwa sungguh indah kasih setiamu bagi kami semua. Amin. Terbukti cintamu bagi kami bahwa pagi ini kami boleh mempersembahkan pujian, pengagungan, penghormatan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab inilah yang menjadi kerinduan di dalam hati kami, senantiasa untuk terus memuji, membesarkan namamu, bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami meyakini Tuhan bahwa apapun yang kami persembahkan kepadamu pada pagi ini sungguh dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah korban syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Kami tak dapat membalas segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Selain kami hanya mau menyenangkan hati-Mu, selain kami hanya mau berkorban bagi-Mu lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kami mau lebih lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau Roh Kudus, untuk terus ada dalam hati kami terus menerus,
Meskipun Tuhan keadaan pada saat sampai sekarang ini, kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam keadaan apapun juga, kami tidak merasa putus asa. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyatakan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, sehingga setiap pewahyuan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh kami pahami, boleh kami mengerti, sehingga kami boleh dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar ya. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saya sebutkan namanya. Yang hadir silakan berdiri. Mariani Belo, Fendi Wilianto, Valen Robert Hendrik, Allen William Frederick, Yulia Taka Senseran, Yunus Samidin, Sulistiawati, Melindra, Ali Cinta, Cornelia Putri Anastasia, Ivon Limadi, Agus Rizwanto Rifai. Puji Tuhan, banyak yang berulang tahun. Seandainya tidak ada corona mungkin gantung belanga. Ya, dari rumah ke rumah kita kunjungi, puji Tuhan. Tapi jadi selamat ulang tahun saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Kita akan doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun maupun juga saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, mengucap syukur atas kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Tuhan, tilik apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hati mereka, campur tangan, buka jalan. Tuhan, mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur atas tambahan usia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan seluruh rancangan Allah kiranya boleh tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan atas mereka semuanya daripada segala yang jahat. Patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita saat ini akan lanjut belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita masuki bahagian yang ketiga dari milikilah mentalitas yang teruji dan terpuji. Ya, kita lanjut dan kita selesaikan hari ini dan kita akan masuk juga sekaligus dalam perjamuan yang kudus. Puji Tuhan. Nah, kita akan pertama-tama membaca terlebih dahulu ayat nats ini di 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Ya. Kita baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terus lanjut, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Setiap orang percaya, terlebih lagi yang sudah melayani Tuhan, tidak hanya meningkatkan kualitas rohani atau imannya, melainkan harus memiliki mentalitas yang teruji dan terpuji. Jadi saudara,
Saya tidak akan ulang-ulangi karena saya yakin pasti saudara bisa mengikutinya kembali di YouTube sehingga saudara mudah memahami dan mengingat kembali kebenaran firman Tuhan ini. Jadi apa yang kita pelajari, kita tidak hanya sekedar dibacakan ayat dan diterangkan seadanya, tapi selalu dalam konteks belajar firman, ya. Jadi bukan cuma dengar khotbah, tapi belajar firman. Firman yang di dalamnya ada pengajaran. Nah, saudara, kasus Simon kita sudah pelajari. Kasus Paulus kita sudah pelajari. Dan kita menemukan kebenaran Alkitab yang berbicara soal iman, bicara soal roh, bicara soal unsur jiwani, bicara soal tubuh. Jadi di sini kita melihat dan membawa kita untuk menjadi lebih menyadari bahwa kita adalah seorang manusia lahiriah yang ada iman di dalam Kristus dan itu ada di hati kita, di roh kita. Sebaliknya juga kita harus memahami bahwa iman yang ada pada kita, yang isinya adalah firman yang ada di dalam hati atau roh kita, berada pada diri seorang manusia lahiriah. Nah, kenapa ini sangat penting? Dan itulah yang kita temukan di Alkitab, yang kita sangat, dan saya secara pribadi sangat mengagumi Alkitab oleh karena ada Alkitab tidak hanya bicara tentang mujizat, tetapi Alkitab juga bicara tentang kemanusiaan lahiriah dari seorang percaya. Sehingga kita sudah pelajari bagaimana keberadaan daripada rasul-rasul sebagai rasul orang rohani, tapi juga sebagai rasul yang juga manusia jasmani. Dan kita boleh menemukan di situ ternyata ini yang membuat ada keseimbangan. Kita tidak memakai segala hal-hal yang kemanusiaan itu sebagai kompromi, sebagai mendispensasikan itu dosa, bukan maksudnya itu. Tetapi kita perlu memahami bahwa sebagaimana hebat pun jabatan rohani dan pelayanan rohani, tidak menjamin bahwa mentalitas orang itu baik. Nah, olehnya, kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa kehidupan ini berinteraksi dengan realitas ini, maka selalu akan berhadapan dengan mentalitas kita sebagai manusia lahiriah. Dan dia yang selalu duluan aktif. Ya, makanya kita menemukan bahwa walaupun Elia nabi besar minta mati, walaupun Yunus sudah dipakai Tuhan satu negeri bertobat, tapi juga minta mati. Nah, kita akan melihat di sini kan, dengan demikian itu akan membuat kita menjadi sadar untuk tidak menjadi tukang hakim. Kenapa? Karena di kalangan kita, khususnya di kalangan gereja yang denominasi kita itu tukang hakim. Ya, jadi pemahaman inilah yang perlu diluruskan. Sehingga tanpa disadari muncul kesombongan rohani di aliran-aliran seperti ini. Ya. Dan kenapa? Karena semua umumnya kalimat-kalimat mimbar itu kalimat penghakiman. Sehingga muncul standar ganda tentang kehidupan rohani.
Pemahaman berikutnya yang juga perlu diluruskan adalah yang ditanamkan kepada jemaat bahwa kalau sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh, so beres semua. Padahal Roh Kudus itu berada juga dalam manusia lahiriah. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak dirasu. Dia sadar 100%. Baru-baru saja, mungkin 1 bulan yang lalu, saya membuka FB dan ketemu dengan teman lama di situ punya klipan video. Tapi yang memasukkan itu orang lain. Orang lain yang mengambil klipan video dari hamba Tuhan ini, termasuk ada salah satu jemaat juga yang mengambil klipan video ini. Hamba Tuhan ini dulu waktu masih muda, mungkin karena ada banyak anak-anak asuhannya. Baik anak-anak asuhan secara jasmani maupun secara anak rohani. Yang saya sayangkan sekarang sudah jadi usia lanjut. Mungkin juga lebih tua dari saya atau sebaya. Tapi sayang mindsetnya tidak berubah. Apa itu? Di mana dia berkhotbah dari dahulu kala sampai ini hari, dia maki-maki pendeta. Dia kecam gereja-gereja. Dan anti orang full time. Jadi ketika saya dengar video ini, klipan singkat, saya berpikir ini orang tidak ada berubah ya. Apa yang pernah terjadi? Waktu saya agak lupa tahun berapa yang waktu saya ada di Perth, di Aussie. Di sana mereka akan membuat Natal Oikumene. Jadi teman ini, orang yang saya kenal ini dipanggil untuk berkhotbah di sana. Kemudian teman saya itu tuan rumah, teman saya yang tuan rumah itu kemudian sangat menyesal mengundangnya. Ini orang ternama, saudara, dikenal di seluruh Indonesia, hamba Tuhan ini. Apalagi zaman-zaman dulu, anak-anak muda dulu. Dia bilang menyesal, saya undang. Kenapa? Khotbah Natal tapi maki-maki gereja, maki-maki pendeta. Nah dia habis itu dia sudah pulang tinggalkan Australia. Tapi kita yang jadi tuan rumah dan kita yang pengundang ini babak belur dengan gereja tetangga. Nah, kenapa seperti itu? Kalau saya langsung saya tangkap kenapa dia seperti itu. Itulah cara lama dan sebahagian gereja kalangan kita masih model itu, tukang hakim. Kenapa bisa jadi tukang hakim? Karena tidak dapat menemukan bahwa manusia rohani itu berada di dalam manusia lahiriah. Serohani-rohaninya bagaimanapun, tetap dia manusia lahiriah yang tidak luput daripada bisa mengalami mentalitas yang rusak. Apa komentarnya? Komentarnya itu begini. Kenapa pendeta tidak bisa tegas? Dan memang tidak bisa tegas, saudara-saudara, dia katakan. Tidak bisa bicara terus terang. Coba saudara bayangkan, dia katakan. Bagaimana bisa bicara keras sedangkan yang kasih persembahan itu ada duduk di depannya. Ada orang berduit di depannya. Makanya pendeta itu jangan full time. Harus kerja dunia. Ongkosi diri sendiri supaya tidak dipandang enteng, supaya berani bicara. Saya berpikir mungkin juga dia pernah temukan pendeta model begitu, tapi jangan dianggap semua pendeta full time yang sudah menyerahkan hidupnya itu adalah orang-orang hina dan orang-orang yang bisa dibeli. Kenapa? Memang mungkin dia ketemu seperti itu. Tapi kenapa bisa seperti itu? Sederhana. Itu masalah mentalitas. Masalah mentalitas. Memang dia pendeta. Dan mungkin dia temukan orangnya seperti itu. Tetapi bukan berarti, justru itu membuktikan bahwa biarpun dia pendeta, kalau mentalnya rusak, mentalnya parah, dia akan jadi mental seperti itu.
mental yang sungkanisme, yang tidak beralasan, sehingga sulit menyuarakan kebenaran karena dia lihat, bagaimana bisa kita menyuarakan kebenaran sedangkan orang yang kasih makan sama kita orang ada di depan. Coba rusaknya ini. Saya berpikir mungkin kamu yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghakimi hamba-hamba itu atau menghakimi orang lain menurut kita punya mindset sendiri. Jadi saya berpikir mungkin dia sulit berkata terus terang kalau ada orang-orang yang mungkin memberikan sesuatu kepadanya. Nah, berarti mental rusak. Dan itu beredar itu. Ada juga jemaat kita yang mengupload itu. Nah, kemudian komentar-komentar orang lain bukan dari jemaat, oh benar itu. Ini saudara, orang yang tidak menemukan bahwa manusia itu adalah manusia lahiriah yang kalau mentalitasnya rusak, dia akan mencemari seluruh keberadaan kesakralan imannya. Nah, nanti saya akan perlihatkan saudara kasus-kasus mentalitas sebelum kita baca peristiwa lebih lanjut. Kasus-kasus mentalitas. Apa itu? Mental tahu. Kenapa ada mental tahu? Bukan karena dia suka makan tahu. Tidak ada pendirian. Tahu itu tidak beda dengan, masih bagus kalau diganti mental puding. Tapi puding ada yang lebih keras dari tahu. Tapi kalau tahu kan dia lembek sekali kan rupa. Ini. Kenapa saudara? Tidak ada pendirian, tidak ada ketegasan, tidak ada kejelasan, dan ngambang. Itu. Jadi gampang sekali dihancurkan. Itu. Ini kasus-kasus mental. Ada lagi apa? Mental gratis. Ini umumnya mental gratis ini di kalangan hamba-hamba Tuhan. Umumnya, tapi tidak semua. Dan jadi kita tidak bisa mengatakan semua. Makanya kami di GPP mulai menghilangkan dan menghapuskan mental gratis. Kenapa? Karena dulu pendiri GPP semua gratis. Semua acara gratis. Semua gratis. Kemudian kami mulai pada waktu mulai mengadakan itu acara nasional. Tidak salah pertama kali membayar itu secara bertahap karena transformasi yang puji Tuhan, transformasi yang terjadi di GPP itu tahap demi tahap. Jadi tidak ada pergolakan. Kami mulai kasih bayar 50.000. Aduh, bayar 50.000 itu kira-kira 15 tahun yang lampau. 50.000 itu langsung hampir seluruh Nusantara menyanyi vals. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan gratis. Apalagi gereja kalangan kita memang tukang gratis. Ini makanya banyak sekali yang harus kita luruskan, robah, dan harus ada transformasi, harus ada perubahan. Di kalangan kita itu kalau hamba-hamba Tuhannya berangkat dan dapat gratis, dia bangga, dia saksikan, dia anggap sebagai mujizat. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan tolong. Saya berangkat ke sana dan itu kapten kapal berkata, oh tidak usah bayar Pak Pendeta. Dan itu dianggap mujizat, padahal bikin malu naik kapal tidak bayar. Nah ini, makanya juga dulu itu dulu tidak tahu, tergantung bagaimana kita dibimbing. Jamaah lagi jaga toko, so lewat Pak Pendeta. Oh puji Tuhan, dia cuma lewat, dia tidak mampir. Aduh, kalau dia mampir ini, Pak Gembala mampir ini, hilang barang apa lagi yang kita mau hilang di toko ini. Nah, itu mental begitu. Makanya saya dari awal masuk di Palu saya sudah tanamkan. Ya, tidak ada yang gratis. Saya belanja tentu lebih suka belanja di tokonya jemaat supaya duit tidak lari, perputaran duit tidak lari ke tempat lain. Jatuhnya ke jemaat. Dan tidak pernah mau tawar. Terserah mau potong, mau diskon, oke. Tidak mau diskon, mau makan uang pendeta juga boleh. Karena namanya bisnis. Dan itu saya tanam, bisnis ya bisnis. Jadi kalau bicara bisnis, jangan sampai terjadi perselisihan antar bisnis.
Karena apalagi sesama kita, karena tidak enak. Kenapa? Aduh, kok dapat yang kosong kita baru tak salah dengan dia. Bagaimana mau datang ini? Kita mau cari tahu. Dia datang ke bakti ini pagi tidak. Kalau dia datang kita tidak datang. Karena baku tak salah. Iya kan? Atau tak salah dengan siapa? Tidak bisa saudara. Itu kesempatan iblis merusak kita punya persekutuan. Merusak kita punya kekeluargaan. Merusak kita punya gereja sebagai keluarga Allah. Karena sobatku tidak enak hati. Padahal ada ayat berkata apa? Apabila kamu ke tempat persembahan, kamu ingat ada yang tidak beres dengan saudaramu, kasih tinggal itu tempat persembahan, pergi kasih beres dulu, baru balik. Ya, jadi pernah terjadi seperti ini. Ada teman saya buka usaha di Kota Palu. Kemudian pada saat dia buka usaha di Kota Palu, ternyata ada orang yang bermasalah yang harus dia hadapi. Dan orang bermasalah ini memang tidak satu gereja, tapi sama-sama anak Tuhan. Ya kan? Nah, jadi akhirnya harus diperkarakan secara hukum. Karena orang sudah bayar kepada dia tidak bayar kepada yang perusahaan yang harus dia bayar. Sehingga barang orang yang sudah tiba di Malaysia itu tidak bisa diturunkan dari kapal. Nah, waktu saya karena teman saya nginap di Pastori di Pastori, kemudian dia datang ke Pastori. Sesudah itu selesai dia datang secara pribadi. Om, kalau boleh bantu akan bicarakan sama om punya teman. Langsung saya katakan, kalau saya bisnis adalah bisnis, saya tidak campur itu urusan. Baku urus jo. Kalau sampai dihukum ya teruskan jo. Ya. Nah kenapa? Karena memang itulah supaya semua baik. Semua baik. Jadi tidak ada ganjalan, enak. Nah, jadi mental gratis ini memang tidak bisa saudara. Ya. Jadi kita jangan biasakan seperti itu. Ya, oke, mungkin di antara sesama tidak terlalu itu. Kenapa? Kenapa sampai mental gratis banyak pada hamba-hamba Tuhan? Umumnya, tidak semua. Kenapa? Karena juga pengaruh budaya kita. Coba kalau saudara sampai di satu saat masuk di restoran atau di rumah makan, terus satu saat saudara juga masuk, ada kosong. Nah biasanya itu kita kalau ada diajak berarti yang ajak ini yang bayar. Makanya pada saat tahun 83 pertama kali ke Melbourne dikasih ingat sama Pak Jeb, kalau diajak makan ingat bukan gratis, siap-siap. Itu orang bule ajak makan bukan berarti gratis. Nah, apalagi kita tidak tahu kan, mau tambah. Oh iyo, mau tambah besar DP bayar. Ya. Nah, apalagi mental kacung. Saudara tahu mental kacung? Ada mental bos, ada mental kacung. Ada mental kacung ini apa? Dia tidak bisa berinisiatif dan tidak bisa bergerak kalau tidak diperintah. Padahal sudah tugasnya. Nah, masih juga diperintah. Ya. Apa itu mental kacung? Saya sudah tahu ini kotor. Ini ada apa ini? Ada isolasi yang tidak dipakai. Saya tidak akan cabut kalau tidak disuruh. Nah, ini mental kacung. Nah, itu mental kacung. Jadi orang mental kacung ini akan membuat orang itu tidak akan pernah bisa berkembang. Tidak bisa. Karena tidak ada kreatif, tidak memiliki kreativitas, tidak berkembang dia punya pemikiran, tidak punya ide, tidak punya inisiatif. Nah, padahal sudah tugasnya. Nanti diperintah. Ini orang seperti ini kalau saudara kasih tinggal,
Dia tidak akan bikin apa-apa. Pulang sampai ke rumah saudara akan mendapati tidak. Kenapa? Karena begini. Ini padahal kita ada urusan. Ini banyak waktu kan tersisa toh. Nah, biar rumput di halaman saudara sudah tinggi, dia tidak ada inisiatif untuk cabut membersihkan baparas kecuali disuruh. Nah, itu mental kacung. Nah, mental kacung seperti ini, apalagi kalau sudah jadi pelayan Tuhan, ini tidak ada harapan masa depan. Apa mental bos? Mental bos ini apa? Nah, biasa diistilahkan ngebos. Belum jadi bos sudah. Ini dia mental bos. Jadi ada mental kacau. Masih baik kalau bos betul. Tapi jadi banyak kasus-kasus mentalitas. Di rumah dia ngebos, di mana-mana dia style bos dan lain. Bukan cuma ininya, tapi mentalnya. Ya. Ada lagi mental apa? Parasit. Saudara tahu apa parasit? Ada orang bilang bunglon. Kalau saya bunglon tidak tepat. Karena bunglon itu cuma berubah warna. Ya, tapi kalau parasit apa? Dia makan itu tempat di mana dia melengket. Betul? Betul atau salah? Atau betul? Dia makan di mana dia melengket. Nah, ini ada mental-mental seperti ini. Orang-orang yang hanya mau bergaul dengan orang tertentu dan melengket mati di situ. Karena kalau dia talapas, dia juga mati. Ini Tuhan paling benci. Kenapa? Karena itu merusak iman. Karena imannya sudah mengandalkan manusia. Tidak bisa mandiri. Ini. Ada mental-mental seperti ini. Ya, jadi kita tidak bisa seperti itu karena tiap pribadi itu dibentuk oleh Tuhan. Tiap pribadi punya roh, jiwa, tubuh, dan semua dibentuk. Dan Alkitab mengatakan di Tesalonika, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi ini jangan kita lupa. Jangan jadi parasit kepada siapapun. Ya. Sebab kalau tidak, saudara tidak akan pernah bisa mandiri. Tidak akan pernah dapat ini juga saya mau ingatkan ya. Jadi memang ada, jadi di dalam saudara berusaha, memang ada. Saya punya teman juga punya namanya usaha, bukan namanya, memang formatnya bisnis keluarga. Itu tidak jadi, karena jelas itu bisnis keluarga. Tapi kalau saudara bukan bisnis keluarga, kenapa saudara tidak bisa atur sendiri? Kenapa sih tidak bisa berpikir sendiri? Kenapa semua bergantung kepada orang lain? Nah, ini perlu saudara, apalagi yang laki-laki yang adalah kepala. Nah, jadi perlu kita pahami ini, ya. Jadi semua segala-galanya masih orang lain, tidak bisa. Nah, apalagi mental penjilat. Aduh, tidak bagus ini kalau dijelaskan. Tidak tahu yang tampak bagian mana yang dia jilat. Tidak bagus. Jadi tidak usah dijelaskan, so tahu sendiri kan. Kalau ambil hati masih baik, tapi kalau cari muka itu tidak bagus. Ya, ini penjilat. Ini penjilat ini lama-lama mentalnya jadi mental pengkhianat. Jadi saudara, jangan kira mentalitas ini tidak penting. Itu yang akan aktif selama kita hidup dan menghadapi realita di kehidupan nyata. Mentalitas itu, ya, semua kualitas iman kita itu harus nampak dan diekspresikan oleh mentalitas kita. Bukan ekspresi iman kita dengan pujian, penyembahan, doa, dan puasa. Bukan. Itu jenis kegiatan iman.
tapi mengekspresikannya dalam kehidupan hari-hari di dalam bermasyarakat, berinteraksi dengan sesama manusia, mentalitas. Ya. Jadi jangan kita lupa itu, ya. Jadi ini beberapa kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari. Ini bentuk-bentuknya, tapi jenis-jenis peristiwanya macam-macam. Ya, saya yakin saudara jumpai yang seperti ini dalam kehidupan hari-hari. Mungkin orang lain, mungkin teman, mungkin diri sendiri, mungkin orang di rumah, mungkin siapa saja. Itu semua bisa terjadi. Kasus-kasus seperti ini. Yang anehnya, semua yang ini ada kerusakan mental ini justru orang-orang rohani. Aneh kan, orang-orang yang giat dalam pelayanan, orang-orang giat di dalam kegiatan rohani. Terus akhirnya orang jadi batu sandungan. Percuma, untuk apa? Ada pernah dengar itu di klipan video yang juga jadi viral di medsos. Tiap hari kamu akan ke mana? Ke gereja. Ada ingat? Nah, hari Senin kamu ke mana? Persekutuan. Hari Selasa kamu ke mana? Pokoknya ini. Tapi mengapa? Ada kan lagunya itu kayak pantun. Hari Jumat kamu ke mana? Kaum muda. Hari Kamis kamu ke mana? Remaja. Ada kan? Ada pernah lihat itu video? Aduh, tapi mengapa kelakuanmu tidak berubah? Aduh, ada. Ya. Nah, kamu ada apa? Pelayanan. Tapi mengapa rapormu merah semua? Nah iya kan, ada itu klipan video. Sudah bagus juga ini. Berarti orang ini terilham juga untuk menegur, mengingatkan orang lain dari segi seni, lewat seni. Ya, jadi kita perlu memahami ini kasus-kasus seperti ini. Olehnya gereja harus memperhatikan pemulihan jiwani, bukan cuma pemulihan rohani, pemulihan unsur jiwani. Ya, kalau perlu dicek lagi di psikiater. Ini apa ini? Ada kelainan jiwa apa? Dan saudara akan dibantu untuk ketemu. Kenapa? Macam-macam. Karena orang yang mengalami kelainan mental itu tidak selamanya jadi gila, bukan. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang aneh-aneh, itu juga sudah merupakan ini. Jadi itu semua perilaku. Mentalitas itu wujudnya perilaku. Ya, oke, mari kita lihat. Nah, sekarang kita tentu susah mau belajar dari yang lain. Kalau Elia kita temukan seperti itu. Kalau Yunus juga kita temukan minta mati. Sekarang siapa yang kita? Paulus. Wah, pada akhirnya picak juga. Dia punya kalimat-kalimat yang tadinya sangat etis, kemudian muncul manusia lahiriah. Terus bagaimana dengan Yesus? Ya, apakah Yesus juga mengalami pembentukan mentalitas? Kita baca sama-sama. Gantian ya, gantian. Saya baca, nanti saya tunjuk dalam ruangan dan luar ruangan. Saya dulu. 36. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ya, silakan yang di dalam. 37.
Lanjut. Ya, sebelumnya di luar saya ingatkan ayat 37, hati-hati guru-guru sekolah minggu. Ya, kita bersyukur di GPP Palu ini tidak ada yang mengajar salah, tapi perlu diingat ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Berarti Tuhan Yesus, dia kedua anak Zebedeus berarti berapa orang? 3. Siapa itu anak Zebedeus? Tak kancing. Di sini mau bisa bantu Doran? Siapa anak Zebedeus? Tak kancing juga. Yang populer rupanya cuma Petrus. Yohanes dan Yakobus. Ya, jadi itu. Oke. Jadi kita perhatikan sebelum lanjut dulu ya. Jadi di Taman Getsemani, Yesus dengan murid-muridnya ke sana dan kemudian dia suruh duduk di satu tempat karena dia akan pergi ke sana, ke depan sana atau ke sana, tempat yang akan dia tuju untuk berdoa. Dan waktu dia ke sana, dia bawa 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, yang lain duduk di sana, duduk di tempat. 3 orang ini dia bawa. Kemudian ayat 37 yang sudah dibaca di jemaat yang dalam ruangan ini, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bagaimana yang mau diajarkan kepada sekolah minggu bahwa Yesus itu juga takut Yesus itu juga sedih. Dan sedihnya ini bukan sedih biasa. Sedih gentar. Tahu sedih gentar? Belum pernah rasakan sedih gentar? Pastilah saudara menjawab walaupun tidak keluar. Dijawabkan Tuhan kiranya. Yesus bukan Elia, bukan Yunus, bukan Paulus. Yesus sendiri merasa sedih dan gentar, takut, gentar. Kemudian ia sampaikan, hatiku sangat sedih. Sedihnya rasa bagaimana? Dia lanjutkan, seperti mau mati. Bisa nangkap ini kalimat? Biasakan menanamkan juga kemanusiaan Yesus dalam diri kita sebagai manusia lahiriah. Sebab kalau kita tidak menanamkan kemanusiaan Yesus dalam deritanya dan kehidupannya di dunia ini sebagai anak manusia, kita tidak akan menghargai dia. Dan kita hanya terbawa kepada hal-hal yang tidak jelas dalam hal rohani. Yang mengalami ini manusia, perasaan manusia, anak manusia, kemanusiaannya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 3 orang, ya mungkin kalau ini pasukan elit ini, orang-orang ini luar biasa ini, sehingga cuma 3 yang dibawa. Ternyata 3 tukang tidur juga. Oke. Sampai sini. Lanjut. Yang di luar 39, 2, 3.
Kita sangat bersyukur karena Alkitab menulis dengan jujur. Ini kalimat sampai kepada titik, tapi di dalamnya ada dua unsur, manusia jasmani, lahiriah, dan manusia rohani. Walaupun hanya diantarai koma. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, berarti dia masih mengharapkan adanya perubahan. Kalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Ini mentalitas yang sedang diuji. Dan ketika mentalitas diuji itu dan kemanusiaan lahiriah itu muncul, itu hal yang lumrah, tinggal kita harus hati-hati. Bukan mendispensasikan kalau itu di luar kehendak Allah. Yesus sendiri dalam kemanusiaannya, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu, angkatlah. Lumrah. Ini pergumulan, saudara. Dan kalau saudara baca lebih lengkap, di situ ditulis pergumulan yang begitu berat antara manusia lahiriah dan manusia rohani sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia. Luar biasa, sampai dikatakan keringatnya apa? Bukan lagi keringat biasa. Yang keluar apa? Darah. Arti itu pembuluh darah pecah. Pergumulan yang segitu. Saya cuma pernah mengetahui orang yang depresi begitu rupa, hanya pernah melihat dia teriak, terus jatuh. Ini tidak. Yesus tidak pingsan. Karena dia tidak pingsan, dia benar-benar menikmati, dia benar-benar mengalami penderitaan yang dia rasakan sampai ke dalam pembuluh darah. Bisa kita tahan. Tetapi manusia rohani berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Dia sedang berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Biarlah jadilah kehendak. Nah ini saudara. Jadi pembentukan mentalitas itu harus pembinaan itu harus terjadi dalam kehidupan kita, karena itu yang aktif setiap saat menghadapi segala sesuatu, dan iman kita yang harus mensuplai segala yang diperlukan, bukan sebaliknya. Iman kita dihancurkan oleh mentalitas kita. Dia mengerang dengan begitu rupa, tapi bukan kehendakku Tuhan. Kita biasanya lupa dengan kalimat terakhir ini. Kita mengatakan, kenapa kasih Tuhan ini? Kenapa tega ini terjadi padaku? Cuma sampai di situ. Oke? Dia belum tahu ini mau ada jadi apa dengan murid-murid. Tentu dorang ada dukun juga Pak kita dalam doa. Karena kita sudah curhat pada mereka. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka apa? Bukan baru mau tidur, bukan, sedang tidur. Nah, ini badan-badan besar semua, so tahu kalau dia tidur kan? Tidak tahu, walaupun Alkitab tidak tulis, saya tidak tahu, babunyi tidak waktu tidur.
Dan ini tidak lama. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti sudah berapa lama dia mengalami itu? Pergumulan antara cawan ini diangkat, tapi kehendakmu yang jadi. Berapa lama ini pergumulan? Dari kalimat ini kita sudah tahu. Dengan jam-jam. Sama-sama. 4:1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, ini ayat yang diplesetkan oleh kalangan kita. Ya Om, hati berkehendak tapi tubuh lemah. Nah, sudah. Berdoa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya sama. Dia belum tarik kata-katanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku mau minumnya, jadilah kehendak. Disinilah ujian telah melahirkan menjadi terpuji, menghasilkan mentalitas yang diuji keluar sebagai terpuji. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi depresi, tidak ada lagi pergumulan yang begitu menekan dan membuat rasa mau mati, tapi sudah rela. Jadilah kehendakmu. Mari kita pahami betapa perlunya kita memiliki mentalitas yang teruji. Dan ketika mentalitas teruji itu bukan di kamar sembahyang, bukan di tempat puasa, bukan di kehidupan hari-hari ketika kita menghadapi masalah. Kenapa? Oleh karena respon kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi menunjukkan kita mentalitas yang mana, masuk dalam kategori kasus yang mana. Mental tahu, mental apa? Ada 6 tadi. Dari cara kita menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi jangan lupa saudara, jangan pernah melihat kegiatan rohani orang dan saudara katakan, oh luar biasa ya. Ini kalau dapat jadi kita pemantu, ini anak baik-baik. Oh tidak. Lihat mentalnya. Iman tidak bisa dilihat, karena iman hanya bisa, tapi iman itu teraplikasi di dalam mentalitas setiap orang. Mengapa harus memiliki mental prajurit? Oke? Kenapa? Karena kalau bermental prajurit dia harus tahan banting. Dan bukan mental kerupu atau mental tahu dan sebagainya seperti yang tadi. Memiliki disiplin yang tinggi, tunduk dan taat pada otoritas, siap berjuang habis-habisan. Saya kisahkan kisah nyata. 1970 saya tugas ke Papua. Dan saya setelah tiba di Sorong, dari Sorong saya naik kapal, saya masih ingat kapal namanya kapal Laponda, tidak terlalu besar. Ke Fak-Fak, Kaimana, Merauke. Ada perwira kapal yang kemudian membawa kami untuk boleh pakai kamarnya. Jadi kami di kamar, saya dengan teman 1 orang. Kemudian bercakap-cakap dan sharing. Bagaimana kami cakap dengan kapten kapal, dan bagaimana ia meniti karir dari ABK sampai kepada jadi kapten. Dia bilang dulu karena orangnya lebih, karena saya tahun 70 masih kategori remaja.
Jadi itu om, kami panggil om. Saya dulu kerja jadi pelaut di kapal Belanda. Terus bagaimana om punya pengalaman? Saat apa yang paling berkesan? Dia bilang begini. Satu saat putus itu lampu di tiang kapal di atas. Itu kapten orang Belanda itu suruh naik ganti. Ombak besar. Oleng sana, oleng sini, dia panjat naik. Dia panjat naik untuk ganti itu lampu. Sementara panjat naik itu lampu, ya tidak semua pelaut, semua memang harus tahan tidak mabok. Tapi kalau sudah kondisi yang sudah parah, bagaimanapun juga, dia harus atasi. Sementara di atas dia mau ganti lampu, dia tidak tahan, dia muntah, keluar. Ini Kapten Belanda berkata, hut. Kalau di Inggris good. Hut. Aduh, dia bilang, kita pesaki hati brur. Kita semua merasa mau mati, dia masih bilang, bagus. Kapan dia bilang bagus? Saat kita muntah. Aduh. Tetapi sekarang setelah kita jadi kapten, barulah kita sadar, oh memang mesti begitu. Saudara, makanya jangan takut dibully. Orang-orang yang dibully setelah berhasil lewat dibully, dia akan memiliki mentalitas yang teruji dan terpuji. Kecuali ia tidak memahami apa makna daripada dibully itu. Ya, akan tahan menghadapi. Tapi kalau tidak, hancur, terbawa. Jadi anak-anak yang rusak dia punya jiwa. Semua sebagian daripada orang-orang yang berhasil juga mempunyai berbagai macam kesaksian tentang bagaimana ia dihina, bagaimana ia dibully, bagaimana. Tapi manusia biasanya justru anyor dengan pujian. Tahan banting, ya. Harus tahan banting. Kenapa? Karena mentalitas itu, pembinaan fisik ini juga ada hubungannya dengan mentalitas. Nanti kita baca ayatnya, ya, pembinaan ini, ya. Jadi tadi kita sudah tahu kan dari kemarin, dari beberapa ini, bagaimana penderitaan fisik itu juga membentuk dan juga membawa mentalitas kita jadi kuat, bukan dengan kenyamanan. Minggu lalu kita sudah baca bagaimana penderitaan Paulus. Olehnya kenapa setiap prajurit itu, ya, kenapa setiap prajurit harus dibina dia punya fisik. Oh, siksa sekali dia punya fisik. 1990 tidak salah, 90. Saya waktu itu rombongan hamba Tuhan ke Korea, ke Seoul. Waktu itu banyak gereja-gereja belajar belajar komsel di Korea. Saudara tahu, kami rombongan dari Indonesia tiba malam hari di asrama orang tua Jumpo. Kami ditampung di situ, ya. Jadi mereka ditaruh di tempat lain, kami semua rombongan yang begitu banyak ditaruh di situ. Saya sangat terkejut bagaimana pembentukan mentalitas. Jadi waktu kami tiba, ruangan ini kayak begini, ruangan makan, karena sudah malam, makan dulu baru istirahat. Ruangan makan ini ada salah satu panitia perempuan sedang makan di situ. Saudara tahu? Dia punya pimpinan, mungkin ketua seksinya atau apa. Kasihan, sementara makan ini, langsung dia punya pimpinan ambil dia punya piring, berhenti makan. Bukan saatnya makan karena tamu sudah datang, tamu mau diurus. Saya berpikir, saya sendiri terhenyuh, kasar sekali nih. Begini. Di hadapan semua rombongan, dia punya makanan disentak dan diambil. Padahal dia sementara makan, mungkin belum sempat makan. Karena kerja seharian. Sehingga sudah larut malam baru dia makan. Tetapi itulah didikan mentalitas. Ya.
tahan banting, fisik tahan banting, disiplin yang sangat tinggi, tunduk kepada otoritas dan taat, bukan cuma tunduk tapi taat. Makanya prajurit laksanakan, siap laksanakan, balikkan, tidak ada. Bagaimana Pak saya usul kalau begini? Mau dapat ini. Ya. Jadi kita bicara di sini bukan berarti otoriter, bukan. Otoriter itu kekejaman. Bagaimana kita taat kepada perintah dan melatih diri kita terbiasa melakukan apabila ada perintah yang diberikan kepada kita dan mentaatinya. Makanya saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan maupun apa, bahkan bukan cuma calon hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan fisik harus kuat. Kenapa? Karena pelayanan itu boleh dikata 70% pekerjaan fisik, 30% pekerjaan rohani. Kenapa? Saudara duduk di sini oleh karena semua sudah dibereskan. Tenda di luar dipasang sampai pagi, sampai jam 2. Kenapa? Kalau tidak ada pekerjaan fisik, tidak bisa kita duduk nyaman. Bagaimana kalau kita orang minggu depan langsung duduk di lantai, tidak usah pakai kursi. Saudara tahu, ini habis ini kan dikumpul lagi. Jadi memang pelayanan seperti itu. Apalagi kalau full time. Saya pernah melihat formulir pendaftaran, hanya ikut seminar loh, dari Dr. Morris Cerullo, almarhum sekarang, membuat seminar di Amerika. Saya baca dia punya formulir luar biasa. Sangat mendetail. Apa ada sakit kudis? Apa ada sakit panu? Apa ada sakit Quran? Semua. Kenapa? Karena bisa berjangkit. Kalau tinggal di asrama kan. Nah, jadi kalau kita punya fisik ini tidak kita jaga untuk Tuhan, Pak, malahan jangan kira saudara begitu saudara sakit langsung berdoa, minta doa supaya sembuh. Tunggu dulu. Saya mau ingatkan, pernah saudara terpikir pada waktu sakit dan saudara datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, kenapa bisa sakit? Pernah? Tidak pernah terpikir kan? Selalu bermanja-manja. Kasihan, yang sana coba ikat dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh penyakit di sana coba ikat. Di sini lagi coba gini. Di sana coba keluar. Sekarang ada lagi yang baru. Halaukan. Tapi jangan lupa, saya mau kasih ingat saudara. Pada saat saudara sakit, saudara berani datang kepada Tuhan, memang sudah benar. Tapi saudara harus menangkap, Tuhan juga bertanya, kenapa bisa sakit? Kita belum pakai nganape tubuh so sakit. Jadi baru dia menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. So banyak kesempatan kita kasih sebelum sakit. Sekarang kesempatan tinggal sedikit kita semua panggil pulang pangana. Nah ini saudara, makanya milikilah fisik yang tahan banting, ya, disiplin yang tinggi, tunduk dan taat pada otoritas, siap berjuang habis-habisan. Sampai di sini dulu, nanti lebih mendetail minggu depan kita mau perjamuan suci. Siapkan roti dan anggur. Jika saudara telah siap, mari siapkan roti. Angkat roti di hadapan hadirat Tuhan. Kita bersyukur
karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang kudus. Dengarkan firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Yang percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya ya Allah. Haleluya. Naikkan syukur kepada, sampaikan syukurmu di hadapan hadirat Tuhan untuk keselamatan hidup yang kekal, untuk pengampunan, untuk pengudusan, untuk segala rancangan yang begitu mulia. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Putramu, di atas pengorbanan Golgota, di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di atas kayu salib telah menebus kami dengan darah yang kudus, menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus sebagai penolong yang sudah menolong kami untuk tetap boleh tegak berdiri kokoh kuat di dalam iman dan menyatakan
kehidupan kami dalam hidup sehari-hari dengan mentalitas yang teruji dan terpuji. Kami mau terus belajar dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua saudara kami yang hadir saat ini Tuhan. Tuhan menilik setiap jemaat-Mu. Biarlah berkat Allah turun atas mereka semuanya. Pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memeteraikan dalam hati kami dengan pertolongan Roh Kudus, menolong kami untuk melakukannya. Berkati akan seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam persembahan apapun bentuknya, kiranya Tuhan mengembalikan dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Berkati saudara kekasih kami juga yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming maupun juga untuk pelayanan online sebentar malam. Semuanya Tuhan memberkati. Memberkati akan pembangunan gedung gereja yang sementara akan dilanjut. Tuhan kiranya memberkati semua yang telah mendoakan, semua yang telah mengambil bagian dalam pendanaan. Engkau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, berkati untuk tempat kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih juga untuk tempat untuk kami boleh menempati kantor di Revival. Tuhan memberkati pemiliknya, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Engkau tilik setiap kami semuanya. Sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tilik segala kebenaran kami Tuhan. Berkati mulai dari presiden, wakil kabinet, dan semua aparatur negara di pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan dusun-dusun di seluruh negeri ini. Tuhan beri roh takut akan Allah sehingga setiap aparat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik juga dari aparat keamanan, polis, TNI maupun juga kepolisian, semuanya Tuhan berkati. Berkati juga para dokter, para medis yang masih menangani akan wabah virus corona ini. Semuanya Tuhan, semuanya dapat dipelihara dan dilindungi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, biarlah seluruh jemaat Tuhan dipelihara dalam kasih setia kemurahan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Semuanya terpelihara dan dilindungi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahteranya, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.